cara tidur Rasulullah dalam tinjauan kesehatan ini bagaimana, maka kita akan bahas. Bahkan kata-kata tidur ini dalam Quran surat An-Naba ayat 9 itu dijelaskan juga ya, wa ja'alna naumakum subata. Kemudian berikutnya itu dijelaskan tentang siang, malam, siang ya. Wa ja'alna laila libasa, setelahnya wa ja'alna nahara ma'asya. Nah, kenapa kok tidur ini ada di dalam Quran surat An-Naba? Karena tidur itu Allah jadikan untuk istirahat. Berarti di sini mulia, bagian daripada kemuliaan Islam itu ada dalam tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Tidur yang dicontohkan Rasulullah itu bagaimana, kemudian kesehatan, dari segi kesehatan gimana, karena kita ini terjun di dunia kesehatan ya, maka saya akan sedikit bahas tentang dari kesehatannya, tinjauan kesehatan. Nah, tidur seperti yang saya sebutkan tadi, saya bacakan di awal, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan, kata Allah, tidur itu untuk istirahat. Kalau malamnya adalah untuk sebagai pakaian, wa ja'alna laila libasa. Siangnya adalah sebagai atau untuk bekerja, mencari maisha. Dalam hal tidur ini kita juga ada aturannya. Kalau Rasulullah mencontohkan tidur itu seperti apa, ya kita berusaha untuk mencontohnya, karena beliau ada suri tauladan kita. Nah, sebelum tidur itu Rasulullah mengajarkan untuk berwudu. Nah, kalau dalam sisi kesehatan, wudu ini membersihkan ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Kalau ilmu akupresur, pijet titik-titik refleksi ya, itu banyak sekali titik-titik yang berkenaan dengan anggota badan kita yang kita siram dengan, yang kita pegang dengan air wudhu ini ya. Muka itu titik-titiknya banyak sekali ya, mulai titik kecantikan ya, kita basuh muka itu titik perawatan wajah kita ya. Kemudian ada juga telinga, membersihkan, ini banyak sekali titik-titik saraf yang ada di telinga, daun telinga kita ini, kumur-kumur ya, kumur-kumur, sikat gigi, gosok gigi, siwak, itu bagian daripada ilmu kesehatan tibbun nabawi. Kemudian ada juga membasuh kedua tangan kita ya, kedua tangan kita, telapak tangan ini banyak sekali. Kalau misalkan di sini itu ada diibaratkan sebagai ini tangan ya, sini tangan, ini kaki, ini kepala, ini leher. Kalau leher sakit dipencet gini aja, pencet sini ya, dipencet ya, diurut gini. Nah, kemudian ada juga di sini titik jantung ya, titik paru-paru sini. Kita kalau lagi dingin, posisi dingin atau nafasnya terenggah-enggah gitu ya, sini dipencet aja sini. Maka di dalam anggota wudhu itu banyak sekali mengandung hikmah kesehatan sebenarnya. Kalau kita pelajari terus, ilmu kesehatan ini akan masuk ke sini ya, tibbun nabawi. Kemudian
wudhu, setelah wudhu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, ini ya, 3 surat ini. Atau di awal kita awali dengan baca Al-Fatihah, kemudian Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq, An-Nas, tambah lagi Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Ayat kursi ini bagian daripada ruqyah, pendampingan, benteng diri kita dari unsur-unsur jin jahat, setan yang menyerang kita. Insya Allah Allah akan lindungi kita dari kesehatan kita, ya, dari jasadnya kita sudah sehat dengan membasuh anggota wudhu kita, kemudian kita ruqyah diri kita dengan membaca ayat Al-Quran, ya, sebelum tidur. Kemudian ada doa paling tidak ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu Bismika Allahumma tuwa ahya. Kalimat tauhid kita lantunkan dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Dari sini kita tidur dalam keadaan yang pertama tadi adalah suci, yang kedua adalah kita dalam keadaan memegang kalimat tauhid. Berikutnya, dalam ilmu kesehatan, tidur itu sendiri manfaatnya adalah mengistirahatkan otot-otot kita, saraf-saraf kita agar tetap sehat, rileks. Ketika bangun tidur itu sehat kembali, diharapkan seperti itu. Maka sewajarnya kita contoh bagaimana cara tidur Rasulullah SAW, ya. Rasulullah tidur dalam posisi miring ke kanan, ya, miring kanan, agak miring ke kanan. Itu karena organ kita yang banyak di sebelah kiri, nah, di situ ada anjuran untuk miring ke sebelah kanan. Nah, itu kok bisa? Dalam hal kesehatan bisa. Kita istirahat itu paling tidak, ya, detoksifikasi tubuh kita, baik itu getah bening dari liver, kemudian empedu kita, itu akan memproses, mendetoksifikasi dalam kondisi kita tidur. Nah, waktunya adalah, ya, kalau Rasulullah tidur jam berapa? Setelah Isya diusahakan kita mencontoh oleh Rasulullah, ya, mencontoh seperti Rasulullah SAW. Pada Isya kemudian beranjak untuk mau tidur, istirahat malam, ya. Kemudian miring kanan. Bangunnya itu di awal 2/3 malam, karena 2/3 malam ini mengandung hikmah dalam kesehatan. Ada gelombang alfa. Ketika kita sujud, ya, fa'aksiru indah sujud, dalam sholat tahajud itu kita akan mendapatkan yang namanya getaran bumi. Getaran bumi ini akan menjadikan kita sehat. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika orang gemar tahajudnya, dia akan bersemeringah, bergiat-giat, bersungguh-sungguh, semangat, semeringah, wajahnya berseri-seri di pagi hari. Karena apa? Karena di malam itu ada misal gelombang alfa, ya, getaran bumi yang adanya pada malam itu. Nah, wa annau da'bus sholihin, bahwasanya qiyamul lail juga bangun di 2/3 malam yang akhir itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh zaman dahulu. Maka kita berusaha untuk meladani Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah, ya. Kemudian kita berusaha untuk melaksanakan. Ini salah satu ilmu kesehatan dari yang namanya tidur. Kita dapat hikmahnya.
dari syariat Islam ini, ya. Maka kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW.